Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisya Ayu Prawitasari dengan NIM 25505010011144. Di sini saya akan menyampaikan pandangan saya terhadap amandemen UUD 1945. Pandangan saya terhadap UUD 1945 ini adalah kontra. Kenapa? Karena saya memiliki beberapa alasan. Yang pertama, amandemen mengancam stabilitas hukum dan fondasi demokrasi yang baru saja dibangun. UUD 1945 adalah kontrak sosial bangsa kita sejak 1945 dan setelah amandemen tahun 2002. UUD 1945 sudah menjadi instrumen yang relatif stabil untuk menjalani pemerintahan. Proses amandemen sendiri butuh persetujuan 2 atau 3 anggota atau sekitar 475 dari 711 anggota MPR yang sering didominasi oleh koalisi besar. Kalau gagal, bisa melahirkan kekacauan hukum yang membuat negara goyah. Contohnya seperti wacana amandemen tahun 2019 tentang perpanjangan masa jabatan presiden dari yang awalnya 2 periode menjadi lebih panjang. Hal ini sempat memicu demo besar-besaran, namun gagal. Tapi dampaknya kepercayaan publik terhadap MPR anjlok. Serta survei indikator politik Indonesia tahun 2020 menunjukkan cuma 30% masyarakat yang percaya lembaga MPR itu netral. Yang kedua adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik bukan untuk rakyat. Politik Indonesia masih penuh dengan masalah dan amandemen seringkali dijadikan alat buat memenuhi kepentingan diri sendiri bukan untuk rakyat. Contoh konkretnya adalah di pemilu 2024, multipartai bikin biaya logistik 20 triliun rupiah. Tapi kalau amandemen lolos, koalisi besar seperti yang dikuasai oleh oligarki bakal makin dominan dan politik uang makin marak. Survei LSI atau Lembaga Survei Indonesia tahun 2023 bilang 60% responden khawatir amandemen bakal balikin era otoriter karena elit bisa memanipulasi aturan buat perpanjang kekuasaan. Yang terakhir adalah biaya sosial dan ekonomi yang mahal tanpa jaminan hasil yang positif. Karena amandemen itu nggak murah, prosesnya butuh sidang MPR yang berbulan-bulan serta konsultasi publik dengan biaya minimal 500 miliar rupiah berdasarkan estimasi pada tahun 1999 sampai 2002 yang disesuaikan dengan inflasi. Dengan uang tersebut harusnya bisa dipakai untuk pendidikan atau infrastruktur. Intinya, secara keseluruhan saya merasa was-was terhadap wacana amandemen UUD 1945 ini karena Indonesia ini masih rawan manipulasi politik. Nah, sekian pandangan saya terhadap amandemen UUD 1945. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.